Namaku Sari. Usiaku 26 tahun, dan aku sudah menikah. Suamiku, Budi, pergi ke Jerman untuk urusan kerja dan sudah hampir 8 bulan dia di sana. Aku memilih tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Ambarawa, jauh dari hiruk-pikuk Semarang, kota besar tempat kami biasa tinggal. Aku tidak mau sendirian di rumah, apalagi rumah kami yang kutinggali bersama ibu dan adikku, Guntur. Rasanya seperti menunggu hantu kalau sendirian di sana. Jadi, setelah Budi berangkat, aku pindah ke rumah ibu di sebuah kampung yang tenang di Ambarawa. Paling tidak, ada ibu dan Guntur di sekitarku. Rumah kami sebenarnya tua, tapi terasa hangat. Dindingnya yang berwarna krem dan jendela kayu berukir membuat rumah itu penuh cerita. Sekitar 1 bulan yang lalu, tanteku, yang bernama Sri, datang bersama putrinya, anak sulung yang berumur 12 tahun, bernama Rani. Tante Sri memang tinggal di kota lain, tetapi karena sedang menjalani pengobatan, dia harus tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Rani baru saja mulai sekolah kembali, dan ibu mempersiapkan kamar kecil yang lucu untuknya. Nanti kamu nyaman ya, Ran. Bisa santai di sini, kata ibu sambil tertawa. Aku tetap di kamar sendiri, ibu dan Guntur juga punya kamar masing-masing. Tante dan Rani juga kami beri kamar sendiri. Suatu malam, saat aku sedang mengobrol dengan ibu, aku bertanya, "Bu, kamu tidur di mana sekarang?" Dengan santainya ibu menjawab, "Di mana saja, yang penting tidur nyenyak." Tapi kau tahu kan, tidur di ruang tamu itu tidak baik untuk punggungmu yang sering sakit. Aku menyarankan, kalau begitu, tidur di kamarku saja. Tapi ibu menolak, "Tidak bisa, kamu tidur di kamarku saja, kamarmu terlalu kecil." Aku menolak dan bilang, "Ibu saja yang tidur di kamarku. Aku tidur di ruang tamu." Tiba-tiba Guntur masuk dan berkata, kamar aku kan besar, kalian saja yang di sana." Sebenarnya ide itu dariku. Aku pikir, aku bisa berbagi kamar dengan Guntur, ibu tidur di kamar sendiri, dan ini cuma sementara. Semua setuju tanpa pikir panjang. Awalnya, malam-malam itu biasa saja. Tapi kemudian, Guntur mulai bertingkah aneh. Dia mulai memanggil namaku dengan suara keras saat malam hari. Aku tidak berpikir jahat, mungkin dia hanya ingin memastikan aku tidak tidur sendirian. Tapi lama-kelamaan, tingkahnya semakin tidak nyaman. Suatu malam, dia mencoba mengangkat selimutku sedikit demi sedikit. Aku pura-pura terjaga dengan mata setengah terbuka, tapi tidak bereaksi. Perasaan itu melelahkan dan bikin aku bingung, harus bagaimana. Dia mulai menyentuhku pelan-pelan, mencoba mengangkat bajuku, tapi aku tetap pura-pura tidur. Hatiku hancur, tapi aku harus melindungi diri. Akhirnya, aku tidak tahan dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu ngapain, Guntur?" Wajahnya langsung memerah seperti cabai rawit. "Gak apa-apa, aku cuma mau beres-beres bajumu," jawabnya gugup. Aku memberitahunya apa yang aku rasakan. "Ini bukan benar, aku kakakmu, jangan lihat aku seperti itu," kataku tegas. Dia hanya menunduk dan diam. Aku terus bertanya, "Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak mau jujur?" Dia cuma bilang, "Aku gak tahu, aku merasa takut sama diriku sendiri." Aku bingung dan takut. Apa yang aku tonton sebelumnya di media sosial mungkin mempengaruhi pikirannya, tapi aku tidak yakin. Aku tidak tahu harus cerita ke ibu atau tetap diam. Tatapan matanya yang berbeda membuatku takut, dan aku merasa ibu juga mulai curiga. Di dalam hatiku, aku campur aduk antara takut dan putus asa. Aku menutup pintu kamarku perlahan. Jantungku berdegup kencang. Aku memakai piyama putih tipis yang bahannya lembut, bahu sedikit terbuka,
memperlihatkan kulit halus yang agak memerah karena udara malam. Anting mutiara kecil bergoyang pelan di telingaku, dan kakiku yang memakai sandal tipis berwarna krem menyentuh lantai kayu dingin. Suara dari kamar Guntur mengganggu keheningan rumah. Aku termenung memikirkan tatapan matanya dan sikap ibu. Sendirian di kamar tiba-tiba terasa tidak aman. Pagi menjelang, sinar matahari menyelinap lewat tirai jendela, menerangi dapur tempat ibu sedang membuat kopi dengan memakai blus biru bermotif bunga dan celana panjang krem yang longgar. Rambutnya yang agak berantakan tetap memesona dan alami. Guntur duduk di sudut ruang tamu dengan kaos oblong dan celana training, matanya tak lepas dari cangkir kopi sambil mengamati aku. Tatapannya seperti campuran rasa bersalah dan penasaran. Saat sarapan, ibu berbicara dengan ceria, sementara aku hanya menghirup teh dengan diam. Pikiran tentang malam itu terus berputar. Hubunganku dengan Guntur sangat rumit, situasi ini mengancam kedamaian rumah kami. Ibu menatap mataku dan bertanya, "Sari, kenapa kamu diam saja?" Aku menjawab, "Tidak apa-apa, Bu," tapi dalam hati aku tertawa kecil. Kataku dalam hati, kalau bilang, "Tidak apa-apa," itu artinya paling besar aku berbohong. Hari itu aku memutuskan keluar. Jalan-jalan di ganggang kecil Ambarawa yang berliku, angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutku, dan suara riang anak-anak bermain di antara rumah-rumah tua penuh sejarah membuatku tersenyum tipis. Aku berpikir, hidup itu singkat dan rapuh, dan apa yang terjadi dengan Guntur tidak pantas terjadi di kota kecil yang damai ini. Aku berusaha mencari diriku sendiri di tengah kekacauan. Saat aku pulang, pintu kamar Guntur terbuka sedikit. Matanya bertemu denganku, dan ekspresi penyesalan dan rasa bersalahnya tidak membuatku merasa lebih baik. "Sari, boleh kita bicara?" katanya lirih. "Banyak yang harus dibicarakan, terutama kenapa kamu bersikap seperti ini," jawabku. Saat menutup pintuku, aku merasakan secercah harapan. Mungkin malam ini awal dari segalanya. Tapi malam itu, suara aneh terdengar di rumah kami, seperti adegan dramatis dalam sinetron yang penuh misteri. Lampu meja kamarku memancarkan sinar kuning temaram, aku mengenakan gaun tidur hitam dengan renda tipis yang menjuntai sampai lutut. Rambutku bergelombang lembut, jatuh menutupi bahu. Sandal merah tipisku berderit ringan di lantai papan. Ada perasaan gelisah dan daya tarik misterius yang bercampur menjadi satu. Pintu terbuka pelan, Guntur masuk. Dia mengenakan kaos hitam longgar dan jeans lusuh, wajahnya lelah, matanya penuh dengan perasaan rumit. "Sari, aku boleh duduk?" tanyanya dengan suara serak tapi tulus. Aku mengangguk. Jarak di antara kami bercerita lebih dari kata-kata. Guntur menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. "Akhir-akhir ini hidupku kacau. Apa yang aku lakukan salah, tapi aku merasa itu jalan keluar. Aku sadar ini tidak boleh terjadi antara kita." Aku mengalihkan pandangan, jantungku berdetak kencang. "Kenapa? Kenapa kamu seperti ini?" "Aku kakakmu, kenapa kamu melanggar batas?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menunduk, "Aku takut sama diriku sendiri, Sari. Aku tersesat dalam kegelapan. Aku paham kekacauan batinnya, tapi itu tidak membuatku lega. Ini kegelapanmu, tapi ini juga mimpi burukku," kataku. Kami diam beberapa saat, lalu dia tersenyum kecil. "Mungkin ini seperti sinetron cinta terlarang ya? Tapi aku bukan pahlawan di dunia nyata." Aku tertawa kecil, terkejut dengan candaan itu, tapi kemudian rasa malu dan sedih menyelimuti wajahku. "Sari, aku harus bilang ini ke ibu, atau ke Budi? Rahasia ini seperti bayangan gelap di rumah kita," kataku. Dia menatapku dan berbisik, "Mungkin rahasia terbesar adalah bagaimana kita bisa mengusir bayangan itu." Malam itu, suasana rumah aneh.
daun-daun yang jatuh berdesir di telapak tangan, cahaya lampu jalan yang remang menari di dinding rumah kami. Aku tahu kegelapan itu belum usai. Tiba-tiba, suara keras dari pintu depan membuyarkan malam. Ada sesuatu yang tersembunyi di luar rumah kami. Tatapan takut di mata Guntur membuat bulu kuduku berdiri. Aku berjalan menuju pintu, dan aku merasa cerita gelap ini baru saja dimulai. Aku mengenakan gaun tidur merah satin yang tipis, menyentuh kulit dengan lembut. Rambutku yang berantakan sedikit lembab, memantulkan cahaya lampu. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, membuat tubuhku merinding. Sunyi rumah menyelimuti, tapi ketegangan memenuhi udara. Suara langkah pelan dari pintu masuk membuatku tersentak. Guntur menatap ke arah pintu. "Siapa itu?" bisiknya. Aku mendekat pelan, jantungku hampir lepas dari dada. Pintu terbuka sedikit, angin membawa daun kering masuk. Seorang pria tua muncul, mengenakan mantel coklat panjang dan topi fedora klasik. "Halo, Sari, Guntur," sapanya dengan suara berat dan sedikit gemetar. "Aku Pak Ahmad, tetangga lama kalian. Sudah lama kita tidak bertemu." Matanya memancarkan kehangatan meski penuh lelah. Guntur tampak lega. "Selamat datang, Pak Ahmad. Silakan masuk." Aroma buku tua dan tembakau tercium samar dari mantel Pak Ahmad. Dia menatap pintu kamarku sejenak. "Di rumah ini ada bayangan masa lalu," ucapnya lembut. "Beberapa rahasia tidak hanya tersimpan di dinding, tapi juga dalam hati yang hidup." Ibu muncul di dapur dengan apron putih berbordir, senyum kecil di wajahnya. "Selamat datang, Pak Ahmad." Pak Ahmad membalas dengan anggukan hormat. "Terima kasih, Bu." Di kampung ini orang saling kenal, tapi terkadang orang terdekat kita menyimpan kejutan. Suasana berubah, kedatangan Pak Ahmad seperti membuka pintu dari masa lalu. Kekhawatiran di wajah Guntur makin dalam. Aku berusaha mengerti, tapi pertanyaan baru bermunculan. Kenapa Pak Ahmad datang sekarang? Apakah benar bayangan masa lalu itu masih ada? Radio tua di sudut ruang tamu memutar lagu keroncong, membuat suasana makin mistis. Pak Ahmad duduk di meja tua, menutup mata dan menarik napas panjang. "Aku tahu sesuatu," katanya. "Sesuatu yang kalian tidak tahu, yang bisa mengubah nasib rumah ini." Tiba-tiba, suara anjing menggonggong dari luar, dan pintu berderit terbuka pelan. Tamu tak terduga datang, membuka lembaran baru penuh misteri. Aku, Sari, dengan campuran ketakutan dan keberanian siap melangkah ke dalam perjalanan gelap ini. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut ke tirai kamarku di Ambarawa. Aku mengenakan gaun putih tipis dengan tali halus yang menampilkan bahu mulusku, panjangnya sampai lutut, dan kainnya membelai kulitku dengan lembut. Rambutku bergelombang alami jatuh menutupi bahu, dan kakiku yang telanjang menyentuh dinginnya lantai kayu. Suasana rumah terasa berat, seperti menunggu badai datang. Dari dapur, aroma kopi rebusan ibu menyeruak, menghangatkan suasana. Ibu memakai blus biru bermotif bunga kecil dan celana krem longgar, rambutnya sedikit berantakan tapi tetap anggun. Sesekali matanya melirik ke arahku, seakan menyimpan rahasia. "Sari, kamu sudah bicara dengan Pak Ahmad tadi malam?" tanyanya dengan suara lembut tapi penuh kekhawatiran. "Aku sudah, Bu. Tapi aku masih bingung dengan semuanya," jawabku sambil mengangkat cangkir kopi. Rasanya pahit tapi aku butuh sesuatu untuk menenangkan pikiranku yang berputar-putar. Tiba-tiba Guntur masuk ke ruang tamu dengan kaos abu-abu dan celana jeans, wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. Matanya tertuju padaku, tapi kali ini ada kelembutan yang sulit aku pahami. "Sari,
Kita harus keluar dari situasi ini, katanya serius. Aku menatapnya dan bertanya, maksudmu bagaimana? Kita harus cerita ke ibu, atau tetap diam saja? Guntur ragu sejenak, lalu berkata, mungkin dulu kita harus mulai dengan menghadapi diri sendiri dulu. Aku mengangguk pelan, merasakan seberkas harapan kecil muncul di hatiku. Rasanya seperti kita berdiri di persimpangan jalan yang membingungkan, tapi aku yakin kita harus melangkah maju. Aku keluar rumah, melangkah menyusuri jalan-jalan kecil berbatu di Ambarawa. Angin sepo-sepo mengibarkan rambutku, dan suara riuh anak-anak bermain di ganggang tua membawa nostalgia. Rumah-rumah bata merah dengan atap genteng tua berdiri kokoh, menyimpan cerita berabad-abad. Di tengah keramaian kecil itu, aku mencoba melepaskan beban di dadaku, meski bayangan Guntur selalu menghantui. Saat aku kembali, kulihat Pak Ahmad berdiri di taman kecil depan rumah, mantel coklatnya berkibar pelan diterpa angin. Topi fedora klasiknya membuatnya terlihat seperti tokoh dalam film misteri. Sari, sapanya ramah, ada hal yang harus kau tahu. Di rumah ini bukan hanya rahasia yang terlupakan, tapi juga luka yang belum sembuh. Malam itu, suasana rumah semakin tegang. Aku mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah marun, kain satin yang membelai kulitku, dengan poni rambut yang jatuh sedikit menutupi mata. Kakiku telanjang, langkahku ringan tapi penuh ketegangan. Suara detakan sandal tumit hitam Guntur terdengar di koridor, seolah memecah keheningan yang menyesakan. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka perlahan. Guntur masuk dengan wajah serius, mengenakan kaos hitam dan jeans lusuh. Sari, kita harus bicara, katanya lirih, matanya tak lepas dari wajahku yang setengah tertutup bayangan. Aku mengangguk, merasakan campuran takut dan penasaran. Aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya, ucapnya sambil duduk di ujung tempat tidur. Aku takut dengan apa yang ada di dalam diriku, dan aku tidak ingin kita hancur, tambahnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Kita harus hadapi ini bersama, Guntur. Aku kakakmu, tapi aku juga manusia yang punya batas. Kataku lembut tapi tegas. Tiba-tiba suara langkah kaki dari bawah terdengar berat dan cepat. Kami berdua menoleh ke pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana menjadi semakin mencekam. Apakah ini hanya bayangan yang bermain atau ada sesuatu yang benar-benar menyelinap di rumah kami? Rasanya seperti kisah horor yang tiba-tiba menjadi nyata. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku, sedangkan Guntur menatap pintu dengan mata tajam. Kita tidak sendiri malam ini, Sari, katanya pelan. Kegelapan malam menyelimuti kamar kami, dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik pintu-pintu rumah tua ini, dan kami harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, saat lampu kamar redup dan bayangan menari di dinding, aku duduk di tepi ranjang dengan gaun tidur hitam yang membalut tubuhku lembut. Bahuku terbuka sedikit, memperlihatkan kulit halus yang berkilau samar di bawah sinar lampu meja. Rambutku yang bergelombang terurai menutupi sebagian wajah, dan anting-anting mutiara kecil bergoyang perlahan saat aku menarik napas dalam-dalam. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, membuat seluruh tubuhku merasakan sensasi dingin yang menyusup. Guntur duduk berhadapan denganku, mengenakan kaos hitam dan celana jeans lusuh. Wajahnya terlihat lelah dan penuh beban, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit aku jelaskan, seperti campuran antara penyesalan dan harapan. Suaranya pelan saat dia mulai berbicara. Sari, aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang aku sendiri tidak bisa kendalikan. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan perasaan campur aduk yang berkecamuk.
Beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menelan ludah, lalu berbisik, ada masa lalu yang aku sembunyikan. Sesuatu yang mungkin kau tak akan percaya. Aku tersenyum getir, setiap rahasia pasti ada kebenarannya, Guntur. Jangan takut. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari bawah pintu. Kami saling menatap, jantung berdegup kencang seperti orkestra yang sedang memuncak. Guntur berdiri dan membuka pintu perlahan. Di depan pintu berdiri Pak Ahmad, membawa sebuah kotak kayu tua yang penuh debu dan ukiran halus. Aku membawa sesuatu yang mungkin bisa membantu kalian memahami, katanya dengan suara berat. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, tapi juga rasa penasaran yang membakar. Pak Ahmad duduk di meja ruang tamu, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan surat-surat kuno, foto-foto hitam putih yang sudah menguning, dan sebuah buku harian berkulit tebal. Bau kertas tua dan aroma tembakau yang samar menyebar di udara. Sambil membuka halaman buku harian itu, suara Pak Ahmad berubah menjadi lirih. Ini adalah catatan dari nenek moyang kalian. Ada kisah duka yang tersembunyi di balik dinding rumah ini, tentang pengkhianatan dan kehilangan yang tak terucapkan. Matanya menatap kami dengan kesedihan mendalam. Aku meraih salah satu foto, memperhatikan wajah seorang wanita muda dengan mata yang dalam dan penuh rahasia. Siapa dia? Tanyaku dengan suara gemetar. Itu nenekmu, Sari, jawab Pak Ahmad. Dia menyimpan rahasia yang bahkan ibu tidak pernah ceritakan. Guntur menghela napas panjang, seolah beban berat terangkat sedikit dari pundaknya. Jadi, semua yang terjadi mungkin bukan hanya tentang kita, katanya. Aku mengangguk, merasa ada jalinan misteri yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing dari luar rumah membuat kami terkejut. Pintu depan terbuka perlahan, dan angin malam membawa daun-daun kering masuk, menari-nari di lantai. Suasana menjadi semakin tegang, seperti adegan klimaks dalam drama yang penuh rahasia. Aku berdiri, mengenakan gaun tidur merah marun yang memeluk tubuhku dengan lembut, langkah kakiku ringan tapi penuh ketegangan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku pada Guntur dan Pak Ahmad. Guntur menatapku dengan mata penuh tekad. Kita harus menghadapi masa lalu rumah ini dan menguak semua rahasia yang tersembunyi, sebelum semuanya menjadi terlambat. Pak Ahmad mengangguk setuju, matanya menyala penuh semangat. Waktunya sudah tiba. Rahasia lama harus terbuka. Namun, di balik semua itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan aku tahu, malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar dengan gaun tidur merah marun yang membalut lekuk tubuhku lembut. Bahuku yang terbuka memperlihatkan kulit halus yang sedikit berkilau oleh cahaya lampu remang. Rambutku yang bergelombang jatuh terurai, menutupi sebagian punggung yang bersemu keemasan. Anting mutiara kecil bergoyang pelan mengikuti gerakan kepalaku. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin yang menimbulkan sensasi hangat dingin yang aneh. Suasana malam terasa berat, penuh misteri yang menggelayuti rumah tua kami. Guntur duduk di ujung tempat tidur, mengenakan kaos hitam dan jeans lusuh, wajahnya kusut dan matanya bercampur rasa bersalah dan harapan. Sari, katanya pelan, aku sudah mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya. Ada masa lalu yang harus kau tahu, sesuatu yang sudah lama tersembunyi di balik dinding rumah ini. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung. Jangan takut, Guntur. Aku kakakmu. Kita akan hadapi bersama, jawabku dengan suara lembut tapi tegas. Tiba-tiba,
Suara ketukan halus terdengar dari bawah pintu kamar. Kami saling berpandangan, napas terasa berat. Guntur berdiri dan membuka pintu perlahan. Di sana berdiri Pak Ahmad, membawa sebuah kotak kayu tua yang penuh debu dan ukiran halus. Aku membawa sesuatu yang mungkin bisa membantu kita menguak misteri ini, katanya dengan suara berat. Aku mengikuti mereka ke ruang tamu, di mana lampu temara menciptakan bayangan yang berayun di dinding. Pak Ahmad membuka kotak itu perlahan, memperlihatkan tumpukan surat-surat kuno, foto-foto hitam putih yang sudah menguning, dan sebuah buku harian berkulit tebal. Aroma kertas lama dan tembakau tercium samar di udara. Dengan suara lirih, Pak Ahmad mulai membaca dari buku harian itu, "Ini catatan nenek moyang kalian. Ada kisah duka yang tersimpan di rumah ini, tentang pengkhianatan dan kehilangan yang tak terucapkan." Matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Aku mengambil salah satu foto, melihat wajah seorang wanita muda dengan mata penuh rahasia dan kesedihan. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara gemetar. "Itu nenekmu, Sari," jawab Pak Ahmad. "Dia menyimpan rahasia yang bahkan ibu tak pernah bicarakan." Guntur menghela napas panjang, jadi ini bukan cuma masalah kita, tapi sesuatu yang lebih besar. Aku mengangguk pelan, merasakan misteri semakin dalam. Tiba-tiba, gonggongan anjing dari luar membuat kami terkejut. Pintu depan terbuka perlahan, angin malam membawa daun-daun kering masuk, menari di lantai. Suasana menjadi tegang, seperti adegan klimaks dalam film horor. Aku berdiri, langkahku ringan tapi penuh ketegangan, gaun merahku berkilau samar. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku pada Guntur dan Pak Ahmad. Guntur menatapku penuh tekad. "Kita harus membuka masa lalu rumah ini, menguak rahasia yang tersembunyi sebelum terlambat." Pak Ahmad mengangguk, waktunya sudah tiba. Rahasia lama harus terbuka. Namun, di balik semua itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Bayangan gelap itu makin mendekat, dan aku tahu malam ini adalah awal dari perjalanan yang takkan pernah sama lagi. Malam semakin larut ketika aku duduk di ruang tamu yang remang, mengenakan blus sutra berwarna biru tua yang lembut menempel di kulitku. Lengan berlengan 3/4 memperlihatkan lekuk halus tangan, sementara celana panjang hitam yang pas menambah kesan anggun sekaligus misterius. Rambutku yang tergerai jatuh menutupi sebagian bahu, dan kalung emas tipis berkilau samar saat aku menggerakkan kepala. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu dingin, membuatku merasa seolah-olah berada di antara kenyamanan dan ketegangan. Pak Ahmad membuka buku harian tua itu dengan hati-hati, debu kecil beterbangan di udara. "Ini adalah catatan terakhir nenekmu," katanya pelan, suaranya bergetar tertahan. Dia menulis tentang sebuah pengkhianatan yang menghancurkan keluarganya, sebuah rahasia yang membuat rumah ini terpecah. Aku menatap halaman penuh tulisan tangan yang mulai memudar, membaca kata demi kata dengan hati-hati. Ada nama-nama yang tak pernah kudengar, tanggal-tanggal yang jauh sebelum aku lahir, dan cerita-cerita yang begitu kelam hingga membuat bulu kuduku merinding. Guntur berdiri di dekat jendela, matanya menatap kosong keluar, pikirannya jelas melayang jauh. "Apa yang kita cari sebenarnya?" tanyanya lirih, tanpa memandang kami. Aku menarik napas panjang dan menjawab, "Jawaban. Tentang siapa kita, tentang rumah ini, dan tentang kenapa semuanya terasa salah." Sejurus kemudian, pintu depan rumah terbuka perlahan. Angin malam membawa dingin dan bau tanah basah masuk ke dalam rumah. Aku mendengar langkah kaki yang berat dan tak beraturan mendekat. Semua mata tertuju ke pintu. Seorang pria berjaket kulit hitam dan celana gelap masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tampak keras dan penuh rahasia,
tapi ada sesuatu yang familiar dalam tatapannya. "Aku selamat," katanya dengan suara dalam dan dingin. "Aku tahu semua tentang rumah ini, tentang keluargamu, dan tentang rahasia yang selama ini kau hindari." Jantungku berdetak kencang, dan aku merasa seperti terjebak dalam sebuah drama yang terlalu nyata. Guntur menatap Selamat dengan campuran curiga dan ketakutan. "Kau siapa sebenarnya?" tanyanya. Selamat tersenyum tipis. "Aku adalah bagian dari masa lalu yang kalian coba lupakan. Aku saksi bisu dari semua yang terjadi di rumah ini." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menebak niatnya. Ada sesuatu di matanya yang membuatku percaya sekaligus waspada. "Apa yang kau inginkan, Selamat?" Dia melangkah lebih dekat, suara napasnya menggema di ruang sempit itu. "Aku di sini untuk membuka semua rahasia, untuk mengakhiri semua kebohongan. Tapi bersiaplah, karena kebenaran itu tidak selalu indah." Aku merasakan udara di sekeliling kami menjadi semakin tegang, seperti badai yang akan segera meledak. Setiap detik terasa seperti menit, dan aku tahu, malam ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan yang harus kami hadapi bersama, atau hancur dalam bayang-bayang rahasia itu. Malam itu, aku berdiri di tengah ruang tamu yang temaram, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan detail bordir halus di sepanjang lengan dan bagian dada. Bahu dan punggungku sedikit terbuka, memperlihatkan kulit halus yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal yang berpendar lembut. Rambutku disanggul rapi dengan beberapa helai tergerai menutupi sisi wajah, menambah kesan anggun sekaligus misterius. Di kakiku, aku mengenakan sepatu hak tinggi hitam berdesain simpel. Setiap langkahku bergema pelan di lantai marmer dingin. Selamat berdiri tegap di hadapanku, mengenakan jaket kulit hitam yang sedikit usang dan celana jeans gelap. Wajahnya yang tegas dan mata tajam seperti menyimpan banyak rahasia kelam. "Sari," suaranya dalam dan tegas, "ini bukan hanya tentang keluargamu, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan banyak nyawa." Aku menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Selamat mengeluarkan sebuah amplop coklat lusuh dari saku jaketnya. "Ini," katanya sambil menyerahkan amplop itu padaku, "adalah bukti yang bisa mengubah segalanya." Tanganku bergetar saat membuka amplop tersebut, menemukan foto-foto lama dan surat-surat yang tertulis dengan tinta pudar. Salah satu foto memperlihatkan sekelompok orang berdiri di depan rumah tua yang sama dengan rumah kami, wajah mereka serius dan penuh ketegangan. Surat-surat itu berisi pesan rahasia dan peringatan yang dulu disembunyikan dari kami. "Ini adalah bagian dari masa lalu yang selama ini tersembunyi," ujar Selamat. Guntur berdiri di sampingku, matanya gelap dan penuh kekhawatiran. "Kenapa kau datang sekarang? Apa kau tidak takut jika semua ini terbongkar?" Selamat tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti bayangan gelap yang menyelimuti ruangan. Kadang kebenaran harus diungkap, meski itu menyakitkan. Aku tidak akan membiarkan rahasia ini terkubur lebih lama. Aku merasakan jantungku berdetak lebih kencang, udara di sekitar kami berubah menjadi tegang dan berat. "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanyaku dengan suara serak. Selamat melangkah mendekat, menatap mataku dengan tajam. "Kita harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Tiba-tiba, suara langkah kaki dari lantai atas terdengar berat dan mendekat cepat. Semua mata beralih ke arah suara itu, dan aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Apakah ini pertanda bahwa rahasia yang kami cari segera terbuka, ataukah bahaya yang lebih besar menanti? Malam itu,
Dengan gaun merah marun yang membalut tubuhku dan rahasia yang semakin menumpuk, aku tahu bahwa hidupku dan keluargaku tidak akan pernah sama lagi. Dan bayangan gelap yang mengintai kami semakin nyata, mengancam untuk menelan semuanya dalam kegelapan abadi. Aku berdiri di tepi tangga kayu tua itu, gaun merah marun yang kupakai menyapu lantai dengan lembut, menyembunyikan langkah kakiku yang penuh kecemasan. Bahu terbuka memperlihatkan kulit halus yang sedikit berkilau dalam remang lampu lorong, rambutku tergerai bebas mengikuti gerak kepala, dan anting mutiara kecil bergoyang pelan menambah kesan anggun sekaligus rentan. Suara langkah berat semakin jelas, membuat jantungku berdetak kencang. Dari ujung tangga muncul sosok ibu dengan wajah pucat dan mata yang memancarkan kecemasan. Ia mengenakan kebaya krem tipis dengan motif bunga yang lembut, rambutnya disanggul rapi namun beberapa helai terurai, memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. "Sari," suaranya bergetar, "ada seseorang di luar, mereka membawa kabar buruk." Aku menatapnya, merasa campuran takut dan penasaran menyelimuti. "Siapa itu, Bu? Apa hubungannya dengan rahasia rumah ini?" Ibu menghela napas panjang, mereka dari masa lalu yang ingin membuka kembali luka lama. "Kita harus bersiap." Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka keras dan angin malam menerpa masuk membawa aroma hujan dan dedaunan basah. Seorang pria bertubuh besar masuk dengan mantel hitam basah, wajahnya tertutup topi fedora rendah, tapi tatapannya yang tajam langsung tertuju padaku. "Aku datang membawa pesan yang tak bisa kau hindari lagi, Sari," katanya dengan suara serak namun penuh tekad. Guntur berdiri di belakangku, tangannya terkepal, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. "Kau siapa? Apa tujuanmu?" tanyanya dengan nada tegas. Pria itu melepaskan topinya, memperlihatkan wajah yang penuh bekas luka dan mata yang menyimpan rahasia kelam. "Namaku Murad. Aku tahu banyak tentang keluargamu dan rahasia yang selama ini kau sembunyikan. Aku merasakan hawa dingin merayap di kulit, tapi juga ada rasa ingin tahu yang tak terbendung. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Murad?" Murad melangkah mendekat, suara nadanya rendah, "Kebenaran harus diungkap. Tapi kau harus siap, karena tidak semua yang kau temukan akan membuatmu merasa lega." Aku menggenggam tangan Guntur erat-erat, merasakan getaran ketegangan yang sama. "Apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanyaku dengan suara gemetar. Murad mengeluarkan sebuah amplop coklat lusuh dari dalam mantel. "Ini adalah kunci untuk membuka semua misteri. Tapi waspadalah, karena bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang." Saat kami membuka amplop itu, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Semua mata tertuju ke arah suara itu. Aku merasakan napasku tertahan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini pertanda bahwa rahasia itu segera terungkap, ataukah ancaman baru yang lebih gelap sedang mengintai kami? Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Dengan gaun merah marun yang membalut tubuhku dan rahasia yang semakin dalam, aku bersiap menghadapi kebenaran yang bisa mengubah segalaku, atau menghancurkan semuanya. Pagi menjelang dengan sinar remang yang menyusup lewat jendela kamar. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan blus putih tipis berbahan katun yang lembut, dengan lengan panjang sedikit digulung, dan celana panjang jeans biru tua yang pas di pinggang. Rambutku yang tadinya tergerai, kini kusanggul sederhana dengan beberapa helai terurai menutupi sisi wajah, menambah kesan santai tapi tetap anggun. Kakiku telanjang menyentuh lantai kayu dingin, dan aroma kopi dari dapur mulai menyebar ke seluruh rumah. Ibu muncul di pintu kamar, mengenakan kemeja lengan panjang bermotif bunga-bunga kecil dan kain jarik yang membalut pinggangnya dengan rapi. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya masih menyiratkan kekhawatiran. "Sari, kau sudah siap menghadapi hari ini? Banyak hal yang harus kita bicarakan." Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tahu, Bu.
Tapi aku masih bingung harus mulai dari mana. Guntur datang membawa nampan berisi cangkir kopi dan sepiring pisang goreng hangat. Kita harus kuat, Sari. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Di ruang tamu, Pak Ahmad duduk dengan wajah serius, memegang surat-surat dan foto-foto tua yang semalam kami buka bersama. Semua bukti ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih dalam dari yang kita kira, katanya sambil menunjuk salah satu foto. Rumah ini bukan hanya saksi bisu, tapi juga tempat bersemayamnya rahasia yang mengikat keluarga kalian. Aku menatap foto itu, melihat bayangan seorang wanita muda dengan mata sedih yang seakan menatap langsung ke dalam jiwaku. Nenek, bisikku pelan. Tiba-tiba, suara derap kaki dari lantai atas menarik perhatian kami semua. Pintu kamar terbuka perlahan dan ibu melangkah masuk dengan ekspresi serius. Ada surat lagi yang datang tadi malam, katanya, menyerahkan amplop coklat lusuh. Dari seseorang yang mengaku tahu segalanya. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan yang samar tapi tegas mengungkapkan ancaman dan peringatan agar kami berhenti mencari kebenaran. Mereka tahu kita mulai menggali, baca Guntur dengan suara rendah. Suasana menjadi tegang, seperti udara di sekitar kami berubah menjadi lebih berat. Aku merasa ada mata-mata yang memperhatikan kami, rahasia yang tak ingin terbongkar, dan bahaya yang mengintai dari balik dinding rumah tua ini. Aku memandang ke arah ibu dan Guntur, kita tidak boleh mundur. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi masa depan keluarga kita. Ibu mengangguk, matanya penuh keyakinan meski ada bayangan duka. Kita harus bersatu dan mencari jawaban, meski jalan yang harus kita tempuh penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Hari itu, dengan ketegangan yang menggantung di udara dan tekad yang membara di hati, aku tahu bahwa setiap langkah yang kami ambil akan membawa kami semakin dekat pada kebenaran. Namun, di balik semua itu, ada misteri lain yang mulai terkuak, sekeping teka-teki yang belum terpecahkan, menunggu untuk ditemukan. Malam menjelang dengan langit ambarawa yang gelap dan dingin, aku melangkah pelan di koridor rumah dengan mengenakan gaun hitam panjang berpotongan simpel tapi elegan. Bahu dan punggungku terbuka sedikit, memperlihatkan kulit halus yang berkilau samar di bawah sinar lampu temaram. Rambutku tergerai lembut menutupi sebagian wajah, dan kalung emas tipis berkilau saat aku menggerakkan kepala. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam yang berdenting pelan di lantai marmer dingin. Di ruang tamu, aku duduk di sofa tua berwarna coklat dengan Guntur dan ibu di sampingku. Di atas meja kayu, surat-surat dan foto-foto lama berserakan, membentuk gambaran masa lalu yang penuh misteri. Pak Ahmad baru saja meninggalkan kami, meninggalkan keheningan yang menekan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan, dan angin malam membawa suara desiran dedaunan masuk. Seorang pria bertubuh tinggi dengan mantel hitam dan topi fedora berdiri di ambang pintu. Matanya tajam menatap kami dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku Murad, suaranya rendah namun penuh kewibawaan. Aku datang membawa kebenaran yang selama ini tersembunyi. Guntur berdiri tegap, wajahnya serius. Apa yang kau inginkan, Murad? Untuk mengakhiri semua kebohongan, jawab Murad. Tapi kebenaran tidak selalu indah, dan konsekuensinya bisa menghancurkan. Aku merasakan udara di sekitar kami menjadi tegang, seperti badai yang akan segera meledak. Kami siap menghadapi apapun, kataku dengan suara mantap, meski jantung berdegup kencang. Murad melangkah masuk, melepaskan mantel dan topinya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka dan mata yang menyimpan rahasia kelam. Ia meletakkan sebuah kotak kayu tua di atas meja. Ini adalah kunci untuk membuka masa lalu rumah ini, katanya. Saat kami membuka kotak itu,
suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Semua mata tertuju ke arah suara itu. Pintu kamar terbuka perlahan, tapi tak ada siapapun di sana. Suasana menjadi semakin mencekam. Aku menatap ke arah Guntur dan ibu, merasakan ketegangan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanyaku pelan. Ibu menarik napas, rumah ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ada rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan kita harus berani menghadapi semuanya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu padam seketika, meninggalkan kami dalam gelap gulita. Suara bisikan halus terdengar di sekeliling, seperti bayangan masa lalu yang mulai bangkit. Aku merasakan tangan Guntur menggenggam erat tanganku, memberikan kekuatan di tengah kegelapan. Kita tidak sendiri, bisiknya. Malam itu, dengan bayangan misteri dan rahasia yang semakin dalam, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja memasuki babak paling gelap dan berbahaya. Dan di balik kegelapan itu, sebuah kebenaran menanti untuk ditemukan, atau mungkin untuk dilupakan selamanya. Malam itu, aku berdiri di ruang tamu yang remang, mengenakan gaun merah marun berbahan beludru yang halus, dengan punggung terbuka dan potongan leher yang menawan tanpa berlebihan. Bahuku yang terpapar cahaya lampu gantung kristal memperlihatkan kulit halus yang sedikit berkilau, sementara rambutku yang disanggul rapi dengan beberapa helai tergerai di sisi wajah menambah sentuhan sensual yang elegan. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam berdesain minimalis mengeluarkan bunyi langkah lembut setiap aku berjalan. Di hadapanku, ibu dan Guntur berdiri dengan ekspresi tegang. Di meja kayu antik terhampar surat-surat tua, foto-foto kuno, dan sebuah buku harian berkulit lusuh yang kami temukan beberapa hari lalu. Suasana hening, penuh dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan seperti getaran listrik di udara. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas, membuat ketiganya menoleh bersama. Pintu kamar terbuka perlahan, tapi ruangan kosong tanpa satupun jejak manusia. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah rumah tua ini menyimpan jiwa-jiwa yang tak bisa tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa takut yang merayap. Ini bukan sekadar rumah. Ini adalah labirin rahasia yang harus kita pecahkan, kataku pelan. Guntur memegang tanganku erat. Kita sudah terlalu dalam untuk mundur, Sari. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca namun penuh tekad. Rahasia keluarga ini sudah lama membelenggu kita. Saatnya untuk membebaskan diri. Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam mendadak, meninggalkan kami dalam gelap pekat. Suara bisikan samar terdengar sekeliling, seolah dinding rumah ini berbisik kisah kelam yang belum terungkap. Dalam kegelapan, sebuah suara lembut namun menusuk hati terdengar, kalian terlalu dekat dengan kebenaran, tapi siapkah kalian membayar harganya? Lampu menyala kembali, memperlihatkan sebuah kotak kayu tua yang terbuka di tengah meja, dan sebuah surat baru yang muncul di atasnya, tanpa jejak siapa yang meletakkannya. Aku menatap surat itu dengan mata melebar. Ini bukan akhir, bisikku. Guntur menggenggam tanganku lebih erat, ini baru permulaan. Dan di balik bayangan malam yang pekat, aku tahu bahwa kisah kami belum selesai. Rahasia yang terkubur dalam-dalam masih menanti untuk diungkap, dan ancaman yang lebih besar masih mengintai dalam gelap. Aku, Sari, berada di tengah pusaran misteri yang tak akan pernah selesai, sebuah cerita yang akan terus berlanjut, menunggu untuk dipecahkan. Dan di luar sana, di balik jendela yang berembun, sebuah bayangan samar mengawasi kami, menanti saat yang tepat untuk kembali hadir.